Puji nama Tuhan, kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Setiap orang tentunya pernah mengalami yang namanya kehilangan, kekecewaan, kegagalan, luka hati, sakit penyakit, keretakan hubungan, masalah ekonomi, atau bahkan kemunduran secara rohani. Dalam keadaan seperti ini, timbul satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Apakah masih bisa kita dipulihkan? Apakah Tuhan masih peduli dalam semuanya ini? Apakah yang hilang bisa kembali? Kabar baiknya, firman Tuhan memperkenalkan hal yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Allah hadir sebagai Tuhan yang sanggup memulihkan. Dia bukan hanya menyembuhkan luka, Dia tidak hanya dapat melakukan segala sesuatu, tetapi mampu mengembalikan harapan, mampu mengembalikan yang namanya sukacita, mampu mengembalikan tujuan hidup di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini, Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Firman Tuhan di dalam Yoel 2 ayat yang ke-25 ini menegaskan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang telah hilang dalam kehidupan kita. Entah itu berkat, kesempatan, sukacita, dan masa depan yang seolah-olah hilang karena berbagai keadaan hidup. Pada saat pagi hari ini Tuhan mengingatkan dalam kehidupan kita. Dialah Allah pemulih kita. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang hilang di dalam kehidupan kita. Mungkin rasanya perjalanan kehidupan kita membuat kita termenung. Kapan ini bisa dipulihkan? Kapan ini keadaan ini, musim ini bisa baik-baik saja? Firman Tuhan mengatakan tadi jelas, Tuhan akan memulihkan dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup memulihkan apa yang kita perlukan. Mazmur 147 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan memperhatikan luka yang tidak terlihat. Manusia melihat senyum kita, Tuhan melihat air mata kita. Manusia melihat penampilan luar, Tuhan melihat hati yang terluka. Ketika dunia tidak mengerti rasa sakit kita, Tuhan mengerti sepenuhnya. Bukankah Yesaya 61 ayat yang 1 mengatakan, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi juga memulihkan hati yang remuk. Dia tidak hanya mengubah keadaan, Dia mengubah hati kita terlebih dahulu. Menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apa yang dapat Tuhan pulihkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan memulihkan hati yang terluka. Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ketika kita hancur, Tuhan dekat. Tuhan dengar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Seringkali saat kita merasa paling sendirian, justru Tuhan sedang bekerja paling dekat dengan saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Pemulihan sejati dimulai dari hati yang menerima damai Kristus. Pemulihan yang kedua, Tuhan memulihkan kehidupan yang hancur. Yoel 2 ayat 25, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Tuhan mampu memulihkan waktu yang terbuang, kesempatan yang terbuang,
usaha yang gagal, keluarga yang rusak. Tuhan tidak dibatasi oleh masa lalu. Bukanlah firman Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahkan kegagalan pun dapat Tuhan pakai menjadi berkat. Apa yang tampaknya sepertinya berakhir, sepertinya akhir dari segala sesuatu, justru di situ Tuhan mampu mengubahkan menjadi awal yang baru. Di dalam contoh Alkitab, Ayub kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatan, kehilangan harta, tetapi Tuhan memulihkan. Ayub dikatakan mengalami pemulihan yang luar biasa. Pemulihan Tuhan seringkali terjadi ketika seseorang tetap setia di dalam penderitaan. Pemulihan yang ketiga, Tuhan memulihkan hubungan yang retak. 2 Korintus 5 ayat yang ke-18, Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus. Tuhan adalah pendamai. Dia sanggup memulihkan hubungan suami istri yang retak, hubungan orang tua dan anak yang retak, hubungan persahabatan, apalagi hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, biarlah kita saling mengampuni. Pengampunan adalah pintu menuju pemulihan. Tidak ada pemulihan tanpa kasih karunia. Yang terakhir, Tuhan memulihkan kehidupan rohani kita. Mazmur 51 ayat yang ke-14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu. Daud pernah jatuh dalam dosa. Namun ketika dia bertobat, Tuhan memulihkan. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami yang namanya kegagalan di dalam kehidupan rohani kita karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita. Ketika kita mengaku dosa dan kita bertobat, ada pemulihan kehidupan rohani yang akan kita rasakan. Pemulihan Tuhan adalah tindakan Allah untuk memperbaiki, menyembuhkan, menguatkan, dan mengembalikan hidup seseorang kepada rencananya. Pemulihan tidak selalu berarti Tuhan mengembalikan semuanya seperti persis seperti dulu, tetapi Tuhan memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Kadang Tuhan mengembalikan kesehatan, memulihkan keluarga, membuka pintu berkat yang baru, memberi sukacita yang baru, memberi masa depan yang baru. Pada saat pagi hari ini, apa yang saudara rindukan? Pemulihan apa yang saudara rindukan? Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Datang kepada Tuhan, ungkapkan apa yang menjadi isi hati saudara, maka Tuhan akan mendengar. Dan ketika kita datang kepada Tuhan dan kita mencurahkan segala isi hati kita, maka Tuhan akan mendengar dan melakukan pemulihan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Ketika kami mengalami ya Tuhan Yesus pengalaman yang rasanya tertunda, rasanya hilang, waktu, jabatan, ekonomi, apapun itu bentuknya, Engkau sanggup memulihkan semuanya Tuhan. Biarlah kami datang kepada Engkau sebagai sumber pemulih itu. Ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, ada pemulihan terjadi, ada mujizat terjadi Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami merasakan pemulihan Allah terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang menjadi doa ucapan syukur kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.